Saat Kang Dede ungkap isi WA mengerikan di demo mahasiswa, ini mengerikan, Pak Polisi, usut tuntas. Tapi dalam setiap demo pada kenyataannya selalu ada yang ditutupi oleh orang-orang dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab, sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis yang betul-betul kita sesalkan bersama. Saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro. Kalian tak lebih dari binatang. Perbuatan yang kalian lakukan adalah perbuatan barbar. Perbuatan yang kalian lakukan mencerminkan hukum rimba. Dan yang memiliki hukum rimba adalah binatang. Dan kalian adalah binatang. Bapak Kapolri, saya minta dengan hormat, tolong kerahkan bapak-bapak aparat Polri untuk segera menindak, mengusut. Rakyat menunggu tindak lanjut daripada bapak-bapak aparat Polri. Mereka itu wajib dilawan. Siapapun yang nekat melakukan itu, maka mereka ini tidak hanya akan berhadapan dengan TNI Polri, namun mereka ini juga akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa aksi demo pada hari ini tidak semua elemen mahasiswa turun ke jalan. Saya sih berharap kedepannya nanti mahasiswa bisa lebih kritis menyuarakan aspirasi rakyat melalui forum-forum diskusi dan debat terbuka untuk memaksimalkan daya intelektualitasnya sebagai mahasiswa. Ya, mungkin merasa jengah karena selalu dikambing hitamkan dan juga ditunggangi di setiap demo yang ada. Mahasiswa kali ini sempat meminta petuah pada Wiranto hingga ganti lokasi. Demo yang semula menuju Istana Negara segera diganti ke gedung DPR MPR, dan tentu saja mereka pastinya memperhatikan kondisi politik akhir-akhir ini dan tak mau lagi jadi sasaran tembak dari kepentingan elit politik tertentu. Kita semua paham jika demo kenaikan minyak goreng dan Pertamax juga mengusung isu presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Meski Jokowi sudah mengumumkan jadwal pemilu yang jelas tak bisa ditunda, namun isu yang berasal dari lingkar kekuasaan yang masih menimbulkan trauma. Bayangkan saja 3 parpol koalisi ditambah 1 Menko telah menyematkan isu tersebut ke benak masyarakat jauh-jauh hari sebelumnya. Erlangga sebagai ketua umum Golkar yang dulu menginginkan presiden 3 periode, kini rupanya bermain 2 kaki dengan mendukung demo penolakan isu tersebut. Jokowi itu bagai ditikam orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan termasuk Luhut yang mengaku punya big data. Kini setelah ramai berdemo, justru mereka serasa menghilang. Orang-orang seperti Wiranto, Mahfud MD hingga Panglima TNI Andika Perkasa yang kini pasang badan. Apalagi demo-demo ini sangat rentan ditunggangi kepentingan politis, belum lagi provokasi dari kubu oposisi yang mengatakan amandemen konstitusi mencederai demokrasi. Padahal Jokowi telah tegas menolak isu ini dari awal, pun di DPR hanya 3 parpol yang setuju. Kini aparat harus bertindak tegas pada provokator lapangan, jangan sampai demo murni dari mahasiswa disusupi oknum-oknum preman yang ingin membenturkan pesan untuk kepentingan rakyat dan pesanan para politisi busuk. Salah satu influencer media sosial yang kini jadi komisaris yaitu Kang Dede bahkan membeberkan rencana jahat para oknum nakal ini. Melalui Twitter pribadinya Dede Budiarto atau Kang Dede 78 menggugah screenshot dari WhatsApp group pada Minggu 10 April kemarin. Dalam postingan Twitter miliknya, Dede Budiarto menuliskan supaya pembuat narasi pesan berbahaya ini segera ditangkap polisi. Pak Polisi, Polri ini ada nomor teleponnya jelas ya, tinggal tangkap malam ini, tulis Dede Budiarto sambil memposting takamalaya percakapan di WhatsApp group tersebut. Namanya Wibowo Purwanto Putra, lanjut Dede. Adapun narasi dalam WhatsApp group tersebut seperti yang diunggah Dede Budiarto sebagai berikut. Belilah petasan tembak sebanyak 5 buah, belilah Pertamax 1 liter dan masukkan ke plastik bening yang biasa untuk bungkus es Marimas atau es Nutrisari secukupnya atau semuatnya plastik tersebut. Dan ketika polisi TNI sudah berkumpul, lemparkan dari atas gedung-gedung tinggi, tembak pakai petasan biar terbakar, tulis pemilik nomor tersebut. Ingat, legakan dada-dada kaum muslimin yang sakit dan sesak karena kezaliman. Ingat bahwa sesungguhnya polisi TNI itu tidak kasihan dengan rakyat, justru menjadi pelindung setan yang benar-benar biadab. Sambungnya dalam narasi berbahaya tersebut. Ya, jelas narasi seperti ini sangat berbahaya dan harus ditindak tegas. Aparat juga harus memeriksa kelompok yang berada dalam satu grup WA tersebut. Kalau memang murni mengakomodir kepentingan rakyat, harusnya isi ajakan demo mengarah pada tuntutan kestabilan harga dan penolakan kenaikan BBM, bukan malah mengajak rusuh. Sangat disayangkan jika demo mahasiswa terus-menerus ditunggangi kepentingan elit hingga ada tuntutan Jokowi mundur. Jadinya demo yang mengatasnamakan demokrasi harus menodai produk demokrasi itu sendiri dengan menurunkan presiden.
Semoga saja aparat di lapangan gercep menangkapi perusuh dan kembali membuat suasana kondusif. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan mengembalikan harga BBM ketimbang menggelontorkan triliunan rupiah untuk BLT. Karena di tengah kecilnya kenaikan gaji sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, harusnya harga bahan pokok dan lainnya bisa dijamin stabil dan tak ada kenaikan signifikan. Kalaupun ada kenaikan harga, pemerintah harus menjamin subsidi pajak, bukan malah menaikkan pajak penghasilan. Kita setuju demo-demo tak perlu ada, apalagi rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu untuk melengsarkan presiden. Untuk itulah pemerintah pusat juga harus bekerja keras memformulasikan kebijakan yang notabene berpihak kepada rakyat. Karena kemajuan bangsa ini tidak hanya dilihat dari infrastruktur, pendidikan, dan juga teknologi yang merata, tapi juga dari kesejahteraan rakyatnya. Demo kemarin adalah penuh dengan kejanggalan-kejanggalan yang tak bisa dibiarkan saja. Polisi harusnya usut para penjahat yang berlindung di balik atas nama demokrasi. Tuntutan mereka bukan lagi keaslian, namun nafsu keserakahan yang ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi yang sah secara hukum. Demo yang salah satu tuntutannya adalah turunnya Presiden Jokowi seperti yang sudah diduga didalangi oleh 6L alias elu lagi, dan elu lagi. Menjadi lucu ketika salah satu runtutannya adalah menolak presiden 3 periode, padahal berkali-kali Presiden Jokowi menegaskan menolak perpanjangan pemilu, apalagi 3 periode. Justru beberapa menteri, ketua partai, dan pengamat politik lah yang mendengungkan masalah 3 periode, termasuk juga APDESI, yaitu Asosiasi Para Kepala Desa. Bila kita melihat dari partai politik mana yang menyuarakan kepresidenan 3 periode, maka kita melihat dengan jelas itu adalah Golkar dan PKB. Banyak rakyat menyuarakan kekecewaan kepada PDIP sehubungan dengan isu 3 periode yang berhembus ini. Apakah ini memang gerakan yang sengaja dilakukan oleh Golkar dan PKB untuk mengembosi kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi dan PDIP? Bisa saja kita menduga seperti itu. Memang menjelang pemilu 2024 yang tinggal 2 tahun lagi, kita semua sudah memperkirakan suhu politik akan menghangat. Jadi mari kita melihat peristiwa apa saja yang sudah terjadi dan menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Seperti masalah JHT atau jaminan hari tua yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziah lewat Permenaker. Setelah itu masyarakat diributkan oleh minyak goreng yang kemudian keluar dugaan ada kartel yang memainkannya. Lalu pengumuman harga minyak goreng Rp14.000 per kilogram di tengah mencuatnya harga CPO di dunia serta ketidakmampuan ataupun kesengajaan tidak dapat mengendalikan DMO atau Domestic Market Obligation CPO menjadi pemicu ributnya masyarakat. Lalu apakah teman-teman melihat keterkaitannya dari dua peristiwa ini? Ya, betul. Keduanya, Menaker dan Mendak adalah kader PKB. Dan ketika kemudian Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB meniupkan isu 3 periode, demikian juga dengan Erlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan, maka tidaklah aneh kalau kami menduga bahwa memang ada gerakan untuk menurunkan citra Pak Jokowi dalam pandangan masyarakat. Lalu pertanyaannya mengapa? Karena menurut saya dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi kepada Presiden Jokowi, maka beliaulah yang berpotensi menjadi kingmaker pada 2024 nanti. Calon yang didukung Pak Jokowi akan sangat berpotensi untuk memenangkan Pilpres, sehingga gerakan yang sudah terjadi sampai sekarang adalah gerakan untuk mempengaruhi Pilpres 2024 nanti. Ketika kemudian APDESI mengeluarkan dukungan untuk kepresidenan 3 periode, di mana Menteri Desa tertinggal adalah juga kader PKB, maka keterkaitan semua peristiwa tersebut semakin nyata. Belum lagi kalau kita juga melihat kasus yang sedang dihadapi oleh Demokrat. Pengakuan ketakutan Angelina Sondakh ketika diwawancarai oleh Rosiana Silalahi di Kompas TV yang kemudian diikuti pemanggilan Angie oleh KPK bisa jadi membuat dak-dikduk campur gemetar petinggi Demokrat, sehingga tuntutan pendemo untuk menurunkan Jokowi bukan tidak mungkin menjadi cara mereka untuk menghindarkan dari hukum yang mengancam. Lalu siapakah yang bisa menggerakkan mahasiswa untuk melakukan demo, padahal kalau mahasiswa secara santun minta audiensi dengan presiden untuk menyampaikan aspirasinya, saya yakin Presiden Jokowi akan menerima dengan tangan terbuka. Ya, betul sekali dugaan teman-teman. PKS lah yang terbukti punya jaringan ke banyak perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kita semua pastinya paham siapa saja yang di belakang aksi demo besok. Jadi kita semua pastinya paham siapa saja yang ada di belakang aksi demo hari ini. Termasuk juga ketua lembaga yang ikut mengompori kondisi ini seperti Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang justru mengatakan bahwa kalimat Pak Jokowi melarang menteri untuk berbicara masalah perpanjangan masa kepresidenan adalah sebuah kalimat bersayap. Kita semua pasti ingat dan sudah mencatat bagaimana kiprah YLBHI yang cenderung menjadi oposan pemerintah Presiden Jokowi. Untuk pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati dan banggakan, demokrasi tanpa penegakan hukum akan menjadi kebebasan yang justru mengancam keutuhan negeri. Maka di tengah kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari yang diharapkan, dibutuhkan terobosan yang berani untuk menegakkan hukum.
Semua potensi perusakan tembok kebangsaan kita telah Bapak lihat, termasuk juga siapa-siapa yang bergerak di belakangnya. Apakah terus akan Bapak diamkan dan menjadi PR bagi pengganti Bapak? Ataukah Bapak mau membereskan dan itu akan menjadi legasi kenegarawan Pak Jokowi?